tidak ada yang namanya kuliah itu, tidak ada yang namanya sekolah menengah itu 6 tahun. Kalau di Indonesia kan gitu, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Di luar negeri tidak seperti itu. Tidak mungkin 6 tahun. Nah itu salah satu yang kontribusi saya juga ada di situ berarti kan, dalam penulisan itu. Karena ini bukan digital forensik isinya bang. Abang buka pun ini nggak ada digital forensik sedikit pun di buku ini. Jadi ini bukan keahlian Rismond seperti dia bilang doktor engineering digital forensik, nggak ada. Jadi apa isinya buku ini? Ini adalah hasil pemikiran dan penelitian Pak Roy Suryo, termasuk saya, dan termasuk kawan-kawan yang lain yang memberikan informasi. Netizen juga. Di sini isinya adalah sistem pendidikan Australia dan Singapura, dan hasil wawancara Pak Roy ke UTS Insearch, dan kesimpulannya tidak mungkin Gibran Rakabuming Raka lulus kelas 3 SMA atau sederajat. Itu aja. Tidak sulit kan sebenarnya. Dan itu memang sampai sekarang masih terbukti. Dan saya berani bertanggung jawab bahwa itu terbukti. Bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus kelas 3 SMA atau sederajat. Jadi Rismond hanya merangkum saja? Merangkum saja. Tidak ada riset? Kebetulan dia jago nulis, ya udah dia aja lah yang nulis. Kebetulan nama dia lagi terkenal, lagi naik, ya nggak apa-apa, silakan aja tulis. Berapa lama proses pembuatan buku ini? Kalau yang saya lihat sih nggak sampai sebulan ya penulisannya. Ya sekarang ini kan banyak program AI, ChatGPT, bisa menulis esai dalam 1 detik, bisa berpuluh-puluh halaman. Nggak heran lah, apalagi materinya ini ya sudah ada dari kawan-kawan gitu kan. Dia tinggal merangkum saja. Tapi Bang Rismond sebelum situasi hari ini kan dengan PD-nya menyatakan bahwa buku ini sudah memenuhi standar kajian ilmiah. Oh iya, betul. Kalau dibilang kajian ilmiah betul. Karena gini ya, kita kan sama-sama jurnalis. Kaidah jurnalistik itu apa? Artinya sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ilmiah itu juga begitu, bisa diuji. Ya kan? Dan kalau besok ada yang mengatakan ini tidak ilmiah, silakan uji. Berikanlah hasil ujian Anda, pengujian Anda, dan kita bandingkan. Misalnya ada nih orang yang berhipotesis, oh Gibran itu pasti lulus setara kelas 3 SMA. Oke, mana? Sini. Berikan ke saya, bantahlah ini. Ditarik pun buku ini, seperti yang disyaratkan oleh Jokowi kepada Rismond, ini tetap di rumah masing-masing pembeli. Dan meskipun ada orang-orang yang membakar, atau membuang, atau apapun, tetap ini banyak yang simpen. Jadi ini tetap bagian dari sejarah. Ketika pakar abal-abal hanya jadi tukang salin. Katanya doktor digital forensik, tapi buku Gibran Endgame yang katanya karya ilmiah tak sekalipun berisi digital forensik. Lalu apa isinya? Hasil penelitian Roy Suryo di Australia, wawancara ke UTS Insearch plus data dari tim. Rismond cuma merangkum, tak ada riset, tak ada keahlian, hanya kebetulan namanya sedang naik. Yang lebih mencengangkan, ia pun berkali-kali konsultasi dengan Michael Sinaga soal sistem pendidikan luar negeri. Michael, yang kuliah di luar negeri, menjelaskan satu hal mendasar. Di luar negeri, tidak ada pendidikan sekolah menengah selama 6 tahun, seperti di Indonesia. Lantas di mana letak keahliannya kalau soal dasar seperti ini saja harus bertanya pada orang lain? Kesimpulan buku itu tegas. Gibran tak pernah lulus SMA atau sederajat. Itu fakta. Dan Rismond tahu itu. Tapi ketika buku sudah laku 10.000 eksemplar dan uang mengalir, ia berbalik arah 180 derajat. Bahkan rela menarik buku yang katanya ilmiah demi RJ. Jadi ini soal kebenaran atau cuma panggung agar namanya tetap bersinar? Sebab kalau isi buku itu benar, mengapa penulisnya sendiri yang pertama kali kabur? Ada yang numpang tenar, ada yang dikorbankan, dan publik lagi-lagi jadi penonton. Dan memang di awal-awal, Rismond itu selalu, setiap kali saya misalkan lagi makan gitu atau apa, saya sering bercandain. Dulu kan dia dengan Roy Suryo berseberangan di kasus Jessica, dan
kopi sianida. Nah, dan Rismon itu satu pihak dengan Otto Hasibuan. Saya sering bercandain gini, "Lek, teleponlah si Yakub itu, teleponlah si Otto itu, kan punya nomornya." Saya bilang gitu. Iya, saya nggak punya nomornya, gimana saya mau hubungin? Tapi kan layar Rismon ini sudah satu kubu, sudah di mana ada pengacaranya Otto Hasibuan, dia jadi ahlinya, kan begitu. Sudah begitu kerjasamanya di beberapa kasus, setahu saya nggak hanya kopi sianida. Dan harusnya gampang. Dia wakil Menko kok sekarang, ya kan? Kenapa sulit sekali mencabut laporan itu? Waktu itu masih terlapor kan? Tapi jawaban Rismon selalu begini, nggak ada itu, tidak benar itu dia, kita benar, gini. Jadi sepertinya Rismon ini hanya berpihak pada kebenaran di awal. Waktu itu. Saya juga setuju, karena saya kan dilaporkan, tapi nggak tahu saya dilaporkan untuk apa gitu loh. Untuk menyampaikan kebenaran kita dilaporkan, gitu kan. Jadi saya merasa Rismon ini sehati lah, kita semua sehati, karena kita hanya mau menyampaikan kebenaran, seperti buku ini juga kebenaran, tapi kita dikriminalisasi. Tapi ternyata ujungnya, ya kalau ada yang bilang penyusup, atau ada yang bilang ini sudah direncanakan dari awal, ya ternyata mungkin kami yang bodoh, tidak bisa melihat itu. Dan bukan saya sendiri loh, satu tim besar, dan kami semua dibodohi oleh Rismon. Karena hanya dua nih pilihannya, Bang. Satu, kami dibodohi oleh Rismon sejak awal, atau dua, ada motif ekonomi. Nah, hanya Rismon yang bisa menjawab ini, atau Jahmada Girsang lah. Karena sudah ada tuh press release dia. Kami tidak mau menerima undangan media apapun. Nggak tahu kalau dia sekarang akan melanggar itu sendiri ya, bodo amat lah, urusan dia itu. Bro Michael dibodohi atau tertipu? Dua-duanya mungkin ya. Kalau tertipu itu kan lebih ke konteks ekonomi. Kalau dibodohi, lebih ke pemikiran, Bang. Saya pikir dia itu orang yang lurus, jujur. Bahkan dia sering ngomong begini. Ini istrinya yang ngomong. Ini klarifikasi ini, Kak. Ya. Saya tahu Rismon ini umurnya sudah nggak panjang. Kan? Jadi mau saya wakafkan lah kira-kira. Bukan itu sih kata-katanya. Saya mau mengorbankan diri saya untuk bangsa Indonesia. Dari kubu seberang ke pelukan Solo, ketika pahlawan ternyata penyusup. Dulu, Rismon dan Roy Suryo berseberangan di kasus Jessica Wongso. Dulu, Rismon satu kubu dengan Otto Hasibuan, sang pengacara kondang, bahkan akrab dengan anaknya, Yakub. Punya nomor WA, koneksi mentereng. Tapi saat dirinya jadi tersangka, mengapa begitu sulit mencabut laporan? Mengapa ia selalu mengelak? Padahal dengan jaringan itu, urusan hukum bisa beres dalam hitungan hari. Tapi Rismon milih jalan lain. RJ ke Solo, membawa ulos dan arsik, lalu pulang dengan parsel. Dr. Zul, rekan seperjuangan, punya kesimpulan tegas. Rismon itu penyusup. Misinya sudah selesai. Diperintah dari atas, entah siapa di Solo itu, dan kini waktunya pulang ke kandang. Satu tim besar yang dulu berjuang bersamanya kini tercengang. Mereka merasa dibodohi, dikorbankan, ditinggal di tengah jalan saat perjuangan masih membara. Lalu apa motifnya kalau bukan ideologi? Ikuti saja aliran uangnya. Rismon pernah cerita duitnya habis ratusan juta untuk jalan-jalan ke Ketoyan, tempat yang ongkos bolak-baliknya cuma 2 juta. Angka fantastis untuk lokasi biasa. Sementara buku Gibran Endgame laku 10.000 eksemplar, uang berpindah, dan ia tiba-tiba berbalik 180 derajat. Ada yang numpang tenar lalu kabur. Ada yang dikorbankan lalu dilupakan. Pertanyaannya, ini perjuangan atau transaksi? Karena kalau benar memperjuangkan kebenaran, mengapa yang pertama kali menyerah justru panglimanya sendiri? Publik jadi penonton. Lagi-lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.